harusnya kita udah mulai mau jalan-jalan tuh. Hari Senin tuh pagi dia berangkat, dibilang harusnya udah mulai cuti juga, dia cuman dibilang nggak bisa karena ada acara halal bihalal kantor. Nunggu sampai Tambun tuh, stasiun Tambun tuh 20.55 kalau nggak salah. Pas sampai di Bekasi Timur tuh udah bilang, sayang ini keretanya nabrak ini, katanya nabrak mobil. Oh, bilang udah turun aja, nanti Sherlock saya samperin, kalau nggak kamu naik ojol. 10 menit nggak nyampe, akhirnya saya ke Bekasi Timur. Saya berangkat sama dua teman saya tuh, saya ke RSUD, di RSUD juga nggak ada. Nah, terus ada yang nelpon, oh iya, ibu mertua saya tuh nelpon, coba telepon lagi ke nomornya Harum, katanya. Saya telepon, ternyata yang angkat damkar. Nah, saya suruh ke stasiun, ngobrol, handphonenya udah di saya. Nah, berarti kan logikanya kalau kayak gitu orangnya masih di situ gitu. Tapi kalau waktu itu saya berdoanya ya Tapi kalau waktu itu saya berdoanya ya handphone aja nggak di situ. Jadi orangnya, istri saya tuh udah di rumah sakit. Ternyata belum sampai akhir jam 9 pagi saya di stasiun. Keliling ke rumah sakit juga nggak dapat. Sampai akhirnya saya keluar ke RSUD lagi, di RSUD diarahin karena ada infonya ada 10 orang yang dibawa ke RS Polri. Akhirnya saya ke RS Polri bareng mertua saya, ayah mertua saya, bareng teman-teman kerja saya. Udah mulai forensik semua, DNA ayah mertua saya. Terus saya nyebutin ciri-cirinya juga, dan memang ya sesuai setengah 5 di telepon karena by phone. Setelah tahu ya serah terima jenazah gitu. Berarti Adi sama sempat terakhir tuh masih kontak-kontakan berarti ya? Kontak-kontakan. Orang saya telepon berdering tuh. Nah, info dari damkar itu pas handphonenya diambil tuh lagi kayak gini nih, handphonenya di tangan dia. Nah, cuman saya tanya, terus gimana orangnya? Dia nggak berani jawab. Saya nggak berani jawab, takutnya bukan istri bapak. Kayak gini nih, handphonenya di tangan dia. Nah, cuman saya tanya, terus gimana orangnya? Dia nggak berani jawab. Saya nggak berani jawab, takutnya bukan istri bapak. Nanti coba aja cari informasi atau cari di RSUD atau rumah sakit swasta terdekat. Nah, saya juga agak merasa bersalah kenapa harus kerja sebenarnya. Cuman ya mungkin banyak, dia selalu itu, kalau misalnya orang tuanya bilang dia anak baik, kan anak baik. Bapaknya anak baik, jadi istri yang baik banget, baik. Manusiawi kalau marah ya, terhadap manusia. Tapi kalau kita menyalahkan kejadian ya buat saya nggak dewasa lah sebagai manusia, karena memang apapun udah digarisin sama Tuhan. Cuman kalau ditanya secara manusia, marah ya marah, kecewa ya kecewa, kok bisa kayak gitu. Cuman ya sudah, itu udah takdir. Saya juga ngerasa bersalah sebetulnya terhadap mertua saya, karena kan pasti ya kalau nikahin anak orang tuh, apalagi seorang laki-laki selalu nitipin anaknya. Saya ngerasa bersalah aja nggak bisa jaga anak, nggak bisa jaga istri saya.